Sulawesi. Oke, kita bertemu lagi. Hari ini kita akan dua materi ya pagi ini tentang keberatan penyakit dalam. Ya, eh jadi keperawatan penyakit dalam nanti kita akan membahas penyakit tertentu saja. Artinya yang kemungkinan sering terjadi pada lansia. Oke, slide. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran ini setelah kita belajar, kita akan mampu memahami konsep penyakit dalam, kemudian melakukan perawatan dasar pasien, kemudian mengobservasi tanda bahaya, serta menerapkan komunikasi dan keselamatan pasien. Oke, slide. Kemudian, bagaimana peran caregiver dalam perawatan penyakit dalam ini? Yang pertama, memberikan perawatan dasar, ya. Jadi, teman-teman nanti selama mendampingi lansia itu lebih ke bagaimana memenuhi kebutuhan perawatan dasar. Kebutuhan dasar seperti mandi, makan, hygiene perseorangan ya. Kemudian eliminasi, menolong apa eliminasi kencing, eliminasi buang air besar, begitu. Kemudian monitoring kondisi ya. Di sini ini sebenarnya teman-teman sebagai caregiver itu punya tantangan nanti. Karena apa? Karena Anda itu yang onsite bersama dengan pasien, jadi mengetahui bagaimana adanya tanda perburukan. Jadi kami kalau tim kesehatan di rumah sakit itu kan tidak bisa monitor 24 jam kondisi pasien di rumah atau di panti ya. Tapi teman-teman caregiver itu onsite 24 jam sehingga tahu kapan harus melapor. Kemudian yang tak kalah penting adalah peran caregivers untuk memberi dukungan emosional ya. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana peran caregiver yang luar biasa untuk mendukung lansia tersebut melewati masa-masa akhir ya, terminal state biasanya pada akhir kehidupan gitu. Kemudian edukasi sederhana. Meskipun sudah lansia, caregiver juga wajib memberikan edukasi. Meskipun edukasinya itu nggak harus yang bertele-tele yang terlalu panjang, sederhana saja. Kemudian pelaporan perubahan kondisi. Ya, ini kaitan dengan poin 2 tadi. Ketika kita melakukan monitoring, tentunya ada hasil monitoringnya seperti apa, itu yang dilaporkan. Oke, slide. Nah, tugas caregiver salah satunya yaitu membantu aktivitas sehari-hari. Di sini, lansia tidak selalu punya ketergantungan. Artinya, mereka sebenarnya bisa makan sendiri. Hanya mungkin perlu membantu misalnya lauknya dipotong-potong, kemudian memastikan apa sendoknya terpegang dengan baik gitu. Tapi bisa jadi lansia tersebut tidak mampu makan sendiri, ya nyuap, menyuap itu. Kalau ternyata si lansia tidak bisa makan secara normal, harus terpasang sonde, berarti memberikan makan lewat sonde gitu ya, lewat selang makan itu. Begitu juga ketika lansia butuh mandi, bisa jadi dia bisa mandi sendiri, hanya kita perlu menyiapkan airnya sudah sesuai belum, alat mandinya gitu. Kalau nggak bisa mandi ya baru kita memandikan. Terus kemudian membantu mobilisasi, bisa jadi mendampingi saja pada saat pasien jalan. Bisa jadi tidak mampu melakukan apa-apa, harus membantu dia duduk, miring kanan, miring kiri gitu. Kemudian memantau tanda vital sederhana, ya nanti akan kita bahas. Kemudian menjaga keselamatan dan mencegah komplikasi. Ini yang sering terjadi pada lansia adalah terjadinya problem keselamatan seperti terpeleset, ya,
kemudian jatuh dari tempat tidur, kemudian hilang ya. Kemarin saya sempat mendengar Mas Angga menceritakan banyak lansia kadang-kadang kalau malam malah jalan-jalan. Nah, itu. Tapi di sana di Jepang sepertinya sistem keselamatannya udah bagus ya alarmnya. Jadi ketika ada tanda-tanda si lansia ini mulai tidak di tempat, sudah langsung ada alarmnya. Kemudian mencegah komplikasi. Komplikasi yang di sini yang sering terjadi misalnya pada pasien-pasien yang tiduran itu biasanya terjadi luka dikubitus, luka tekan ya di daerah punggung. Kemudian mendukung kepatuhan minum obat sesuai arahan tenaga medis. Nah, ini penting sekali. Nanti teman-teman punya catatan pada lansia, ini obatnya apa saja, diminum jam berapa, begitu, supaya tidak duplikasi atau bahkan tidak minum obat. Kemudian mengobservasi perubahan kondisi dan melaporkan. Ya, jadi misalnya pasiennya kok si lansia ini biasanya ceria, tapi ini kok tampak lesu, tidak banyak bicara. Oh, mungkin ada perubahan suhunya atau tekanan darahnya atau mengeluh pusing dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan pasien. Ini sangat penting karena beberapa lansia juga punya apa ya karakter yang berbeda ya. Ada yang sukanya ngumpulin barang-barang itu loh. Jadi semua disembunyikan di bawah bantal itu ada di bawah tempat tidur gitu. Makanan nggak dihabiskan tapi sisa disembunyikan gitu ada. Itu karakter lansia masing-masing ada. Kemudian menyediakan dukungan emosional dan komunikasi terapeutik ya. Dukungan emosional itu tidak harus kita menghibur dengan kata-kata, tapi kita hadir sepenuhnya itu sudah cukup bagi lansia. Dan menjalin komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini yang dimaksud adalah komunikasi yang bertujuan untuk mendukung penyembuhan pasien ya. Artinya eh, bukan komunikasi yang obrolan keseharian itu bukan, tapi yang mendukung untuk proses eh, penyembuhan pasien. Oke, slide. Oke, nah ini ada yang belum saya revisi, jadi double ini. Penyakit umum lansia itu ada gagal ginjal, teman-teman pasti sudah tahu. Ada stroke, asam urat, gangguan lambung, penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan penyakit paru. Ya, nanti akan kita bahas. Oke, slide. Nah, gimana sih kita akan merawat pada masing-masing gangguan ya. Perawatan hipertensi ya. Secara umum hipertensi itu didefinisikan sebagai penyakit pembuluh darah di mana ditandai adanya peningkatan tekanan darah lebih dari normal. Kalau secara umum tekanan darah yang normal itu 120 untuk sistolnya, 80 mm Hg untuk diastolnya. 120/80 gitu ya kalau bahasa gampangnya. Tetapi pada masing-masing individu juga berbeda. Ada yang memang punya kecenderungan tekanan darah rendah. Misalnya nih saya contohkan saya ya. Saya itu kalau 120 justru malah pusing. Saya paling enak di 100/70 itu. Tetapi ada juga yang pasien-pasien dengan hipertensi, begitu tensinya 110, badannya udah nggak enak karena terlalu rendah gitu. Nah, secara umum tadi kan batasannya 120 sehingga kita perlu tahu karakteristik individu tersebut ya. Misalnya nanti teman-teman merawat pasien dengan hipertensi dengan pengobatan rutin itu harusnya tensi itu stabil sekitar 130 ya. Kalau nanti sampai kurang dari 100 di atasnya itu dianggap dia sudah tensinya rendah. Ini hati-hati ya. Hati-hati itu artinya kita waspada.
ya. Kemudian kalau tekanan darah itu sudah melebihi 180 atau 120, itu sudah dalam kondisi emergency. Karena resiko kalau tekanan darah yang tingginya sistol, sistol itu berarti yang bagian atas, itu resiko terjadi stroke. Tapi kalau yang diastol, yang di bawah, yang pernya itu di bawah 120 dan itu berlangsung lama, itu risiko terjadi gagal jantung ya. Pompa jantungnya terlalu berat sehingga lama-lama jantungnya membesar. Itu. Nah, apa yang akan dilakukan untuk pasien dengan uh, problem hipertensi? Yang pertama minum obat rutin. Ya, kita perlu tahu obat rutinnya lansia itu apa saja. Ya, contoh ya, kalau di Indonesia itu ada golongan obat namanya amlodipin. Ini contoh ya. Amlodipin itu biasanya diberikan single dose. Single dose itu artinya sehari sekali. Nah, nanti tinggal kita lihat di aturan minumnya itu apakah diminumkan pagi atau malam. Kita lihat. Nah, idealnya sebelum minum obat rutin untuk hipertensi, itu dilakukan pengukuran tekanan darah. Kalau nanti teman-teman sebelum pasien minum obat tekanan darah, misalnya tensinya 130, oh itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ketika mau minumkan obat, ternyata tensinya 100. Apa yang kita lakukan? Apakah harus langsung obat nggak diberikan? Oh jangan. Langsung merujuk ke tenaga medis. Bisa perawat atau dokter penanggung jawab. Ya, laporkan kalau saat ini tekanan darahnya 100/60 misalnya. Bagaimana dengan obat hipertensinya? Apakah lanjut atau ditunda? Itu ya. Itu salah satunya tadi amlodipin. Ada banyak jenis. Yang penting nanti teman-teman tahu obat hipertensinya nanti bisa kolaborasi dengan tenaga kesehatan, dokter dan perawat. Obat tensinya apa saja sehingga teman-teman mencatat. Oh, ini khusus tensi. Sehingga kalau mau memberikan sebaiknya diukur tekanan darahnya dulu. Kemudian yang berikut, mengurangi konsumsi garam. Kenapa? Karena retensi garam, jadi adanya tumpukan garam di tubuh itu meningkatkan tekanan darah. Tapi bukan berarti pasien tidak boleh makan garam ya. Kalau nanti hiponatremi juga bahaya, bisa nggak sadar. Jadi konsumsi garamnya harus sesuai takaran. Nah, di beberapa tempat pasti sudah ada apa namanya diet khusus ya. Kalau untuk hipertensi biasanya dia diet rendah garam. Sudah ada ukurannya. Kemudian yang berikut yaitu memastikan lansia itu istirahat cukup. Ya, nah ini biasanya lansia itu kan kebalik ya. Kalau siang banyak tidur, malam tidurnya kurang. Nah, berarti di sini caregiver bisa mengcreate, memodifikasi supaya siang tidak banyak tidur, supaya malam bisa cukup istirahat. Caranya gimana? Ya pokoknya siang berikan aktivitas. Ya, berikan aktivitas seperti aktivitas bermain, diberi mungkin aktivitas kerja. Kalau yang senang menyulam ya menyulam. Eh, Intinya diberi kegiatan supaya dia nggak banyak tidur di siang hari. Nanti malam baru istirahat. Kemudian waspadai adanya tanda-tanda sakit kepala hebat, ya, sesak nafas dan adanya keluhan nyeri dada. Ini yang harus segera dilaporkan ke tenaga medis. Tentang hipertensi, apakah ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, baik. Sekarang kita ke perawatan diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang berhubungan dengan peningkatan kadar gula darah oleh karena adanya
resistensi insulin atau produk insulin yang tidak cukup. Ya, secara umum diabetes mellitus itu dibagi dua golongan. Tipe 1. Tipe 1 itu biasanya diabetes mellitus yang didapat sejak kecil, bahkan sejak bayi bisa. Ya. Nah, problemnya apa? Diabetes mellitus tipe 1 ini karena insulin dalam darahnya tidak cukup. Pankreas tidak cukup memproduksi insulin sehingga kadar gula dalam darahnya tinggi. Nah, diabetes yang tipe 2 itu diabetes yang didapat biasanya dia akan terjadi setelah usia 40 tahun ke atas. Ini ditandai dengan adanya resistensi insulin. Artinya apa? Gampangnya begini resistensi insulin itu. Jadi ketika di suatu pabrik itu karyawannya itu 100, tapi yang bekerja hanya 50. Sehingga pekerjaannya nggak beres kan. Nah begitu juga diabetes tipe 2. Insulinnya itu ada 100, tapi yang kerja cuma 50. Jadi kadar gula darahnya tetap tinggi karena tidak semua bekerja. Lalu apa yang terjadi? Biasanya diabetes mellitus ini ditandai dengan pertama, si pasien itu akan kurus. Ya, yang tadinya gemuk ya, jadi kurus karena dia produksi urinnya banyak, jadi dehidrasi. Gulanya tinggi. Jadi si tubuh ini, maaf sebentar ya, saya tak minum sebentar. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi pada diabetes tipe 2 itu akan ditandai dengan gejala adanya polidipsi, makannya banyak, poliuri, kencingnya juga banyak. Seperti itu. Sehingga pasiennya jadi kurus karena produksi gulanya tinggi, kemudian mengambil cadangan lemak. Jadi yang tadinya gendut langsung kurus. Gitu ya. Nah, pada penyakit diabetes mellitus ini, apa yang kita lakukan ya? Oh sorry, diabetes mellitus biasanya ditandai dengan adanya tadi peningkatan kadar gula darah. Secara normal, kadar gula darah itu kalau pada normal kita ini 70 sampai 110. Nah, pada diabetes mellitus ini terjadi peningkatan kadar gula darah. Biasanya lebih dari 200 pada gula darah puasa. Kemudian pada diabetes mellitus ini tentunya si pasien akan mendapatkan obat-obat gula. Obat gula ini bisa insulin yang disuntikkan atau obat-obat yang diminum. Nah, pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi ini, apa yang kita lakukan? Pertama, memastikan diet rendah gula. Artinya, misalnya dia pakai gula, berarti bukan gula asli, tapi menggunakan gula diet. Ya, kalau paling bagus itu adalah sama sekali tidak minum gula. Jadi pahit atau air putih. Kalau teh ya teh tawar. Gitu. Kemudian untuk diet ini pastikan makan pasien teratur gitu ya. Jadi justru jangan makannya tidak teratur gitu ya. Karena nanti akan balas dendam. Maksudnya gini, misalnya pagi nggak makan, siangnya makannya banyak, malam nggak makan. Nah itu nggak boleh. Kalau makan harus rata. Misalnya jam 7 pagi, jam 12, jam 6 sore. Kemudian di jeda makan antara jam 7 sampai jam 12, jam 10, jam-jam seperti ini, itu diberikan di snack. Snack itu apa?
bisa roti kering yang tanpa gula, crackers itu boleh, pisang kepok, singkong, apel, sus kering itu nggak apa-apa kalau di Indonesia ya. Itu. Nah, kemudian hati-hati pada pasien yang dietnya terlalu ketat karena apa? Karena bisa terjadi namanya hipoglikemia. Gula darahnya turun pada pagi hari. Biasanya pasien-pasien diabetes ini resiko terjadi hipoglikemia adalah pada dini hari. Ya, subuh itu. Karena biasanya jarak makan antara jam 6 sore sampai 7 pagi kan terlalu panjang ya, hampir 12 jam. Sementara mungkin pada waktu mau tidur tidak makan snack. Nah, boleh ketika menjelang tidur kalau tidak ada snack, boleh mengkonsumsi diabetasol kalau di tempat kita. Bisa itu ya. Terus atau pagi-pagi jangan lupa bisa siapkan diabetasol misalnya jam 4 si lansia lapar boleh diberi ekstra itu. Ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah cek kaki tiap hari. Kenapa sih cek kaki gitu loh? Hubungannya apa? Karena point of infeksi, jadi pintu masuk terjadinya infeksi itu di kaki. Ini saya saat ini sedang merawat pasien dengan kasus diabetes ya. Problemnya adalah dari kaki. Satu pasien itu karena kena pines ya. Tahu pines ya itu yang untuk apa? Sama ya bahasa sana sama sini. Tahu pines nggak? Nggak tahu. Itu loh jarum yang untuk dinding itu loh yang ada bulat-bulatnya. Apa ya, Mbak Rizky? Oh, jarum yang berbentuk bundal itu, yang tempat Yes. bundal. Eh, Ya, tapi yang tajam. Nah, itu satu, itu karena itu pasien saya sampai kehilangan 5 jarinya. Karena apa? Pada waktu kena pines, pas gula wah, darahnya tinggi, uh terus infeksi, ya. Kemudian satu kasus lagi, kalau itu udah sembuh, yang kena pines itu akhirnya jari-jarinya hilang, tapi pasiennya sekarang bisa jalan, bisa naik motor, oke, pokoknya nggak sampai telapak punggung kakinya utuh lah gitu. Satu kasus lagi nih yang sedang saya rawat, itu jadi di jari kelima kaki itu ada kapal. Kapalan itu loh kulitnya menebal itu loh Mbak Rizky, Mbak Ririn, bisa dibayangkan ya. ini. Ah, Ya. nah itu tergesek sepatu. Kegesek sepatu, nah pada waktu itu kemungkinan gula darahnya meningkat, itu terjadi luka, kemudian infeksi, gulanya makin tinggi. Jadi, infeksi dan kenaikan gula itu lingkaran setan ya. Oh. Mana yang Hmm. tidak tidak tahu mana yang mendahului. Gula Mm-mm. darah tinggi bisa risiko infeksi, infeksi bisa meningkatkan kadar gula darah. Ini yang harus hati-hati. Ya, makanya pada pasien dengan diabetes satu harus selalu menggunakan alas kaki. Tidak boleh tanpa alas kaki, terutama kalau di luar. Supaya itu aliran darahnya bagus. Enggak, karena resikonya lebih tinggi tidak pakai alas kaki. Ya, kenapa? Kena pas gula darah tinggi, kena kerikil aja bisa luka loh. Gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Kemudian pastikan menjelang tidur itu kaki bersih dan kering. Jadi menjelang tidur sebaiknya kaki dicuci pakai sabun, dikeringkan, terus diberi lotion biar moist, biar lembab. Ini sangat penting. Ini poin yang sangat penting. Sepertinya sepele, tapi ini saya tekankan karena apa? Karena banyak kejadian dari kaki. Terus, selain itu, kesehatan kaki, gunakan alas kaki yang empuk. Kalau sekarang ada yang promosi itu loh, alas kaki kesehatan yang sering apa? Ada kayak nggak rata itu jangan mau.
Itu bisa kalau belinya maaf ya di toko yang khusus alat olahraga dan itu mahal. 1 jutaan lebih itu baru oke. Kalau di pasar-pasar maksudnya di toko biasa jangan karena itu nggak standar, resiko lecet. Jadi tidak boleh menggunakan sepatu yang terlalu sempit atau terlalu longgar, termasuk gunakan alas kaki yang empuk. Itu jangan lupa kebersihannya. Nah, berikutnya tadi kebersihan kulit dan kuku kaki juga itu. Nah, kita kadang-kadang harus pedikur manikur ya. Jadi direndam dengan air suam-suam kuku, dibersihkan kukunya, kulitnya, kemudian dikeringkan. Itu. Nah, tadi saya sudah sedikit membahas tentang mengenali hipoglikemia. Hipoglikemi berarti terjadi penurunan kadar gula darah. Kalau pada diabetes, pasien-pasien yang sudah menggunakan obat-obat, baik insulin atau tablet, kalau gula darah kurang dari 100, itu hati-hati. Apalagi ketika kita eh, menemukan pasiennya nggak sadar, keringat dingin, lemes, deg-degan. Ya, jadi teman-teman pernah lapar, rasanya lemes kan, keringat dingin kan? Ya, Bu. Ya, meskipun masih sadar ya kan. Tapi kalau pada diabetes, tahu-tahu tuh hipoglikemi, nggak sadar. Dibawa ke rumah sakit, ternyata kadar gula darahnya hanya 20. Disuntik injeksi infus gula, ya langsung bangun. Sering itu kita kayak gitu. Kemudian bisa juga terjadi hiperglikemia. Hiper itu berarti gula darahnya di atas normal. Ya, bisa jadi sampai 500. Tapi bahaya mana sih hipo sama hiperglikemi? Bahaya hipo. Kalau hipo, gula darahnya turun, itu bisa pasiennya eh, berlanjut terjadi stroke. Karena aliran darah ke otak nggak cukup. Gulanya nggak cukup untuk ke otak. Ya. Tapi ya kalau hiperglikemi, gejala itu perlu waktu lama untuk terjadi gangguan. Ya. Tandanya hampir mirip. Tapi lebih bedanya kalau orang gula darahnya tinggi itu rasanya pengen minum terus. Ya, seperti kita misalnya ya, kita kalau pas haus pengennya manis terus, itu berarti gula darah kita mulai naik. Tapi kalau kita minum air putih sudah cukup, gula darah kita bagus. Itu seperti itu gambarannya. Ada pertanyaan, Mbak Rizky, Mbak Ririn? Nggak ada? Gak ada, Bu. Baik, yuk lanjut slide. Ya, sekarang perawatan pasien jantung. Nah, penyakit jantung ini kan sebenarnya bermacam-macam ya. Tapi yang kita sering temukan itu adanya gagal jantung. Gagal jantung tuh kalau awamnya, kalau orang-orang menyebut tuh lemah jantung. Ditandai dengan pasien mudah lelah, kalau jalan sedikit aja ngos-ngosan, kakinya bengkak, itu tandanya ada kelemahan jantung. Ya. Ada juga penyakit jantung yang tiba-tiba, namanya serangan jantung. Ya, mungkin pernah mendengar, tadi ketemu, tahu-tahu ada berita meninggal. Ternyata kena serangan jantung. Nah, kalau serangan jantung itu sebenarnya problemnya adalah adanya sumbatan di pembuluh darah jantung, pembuluh darah koroner. Jadi jantung itu kan memberikan aliran ke seluruh tubuh, ya kan? Kemarin kita pelajari. Jadi dia bertanggung jawab memompakan nutrisi itu ke seluruh tubuh. Tapi dia itu juga punya kehidupan sendiri. Punya pembuluh darah yang memelihara jantung. Namanya pembuluh darah koroner. Nah, pada pasien dengan serangan jantung,
itu terjadi sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Teman-teman kalau mau gambarannya, tahu selang air? Selang pipa air? Ya, Bu. Tahu. Ya, Ya. pipa air itu lama-lama kan ada kotoran di dalam toh, kalau sudah lama digunakan. Iya. Nah, akhirnya membuat alirannya nggak lancar ya, nggak memancar. Nah, sebenarnya gambarannya seperti itu. Jadi pembuluh darah jantungnya tertutup, tidak bisa memberi makan ke jantung, makanya kerja jantungnya jadi berhenti. Makanya namanya serangan jantung, karena bersifat mendadak, nggak ada basa-basinya, nggak permisi dulu, langsung aja. Ya, itu. Bagaimana kita melakukan perawatan pada pasien dengan gangguan jantung? Aktivitasnya perlahan dan bertahap. Ya, oleh karena tadi di pasien-pasien dengan problem jantung itu problemnya adalah di pompanya, sehingga kita sebagai caregiver harus mempertahankan supaya pasien tidak mengalami kelelahan dengan cara aktivitasnya itu perlahan, step by step, ya. Saya yakin kalau Anda, Mbak Ririn dan Mbak Rizky kan masih muda ya. Kalau melakukan aktivitas kan bisa sporadis. Misalnya makan, mandi, berangkat. Ya. Nah, pada lansia nggak bisa. Makan itu ngunyah pun pelan. Contohnya gitu. Bisa jadi makan satu porsi itu nggak langsung habis. Kenapa? Karena ketika makan nanti terburu-buru, terlalu kenyang, bisa sesek. Ya, ini hanya aktivitas makan, belum bicara. Ya, bisa jadi pada gagal jantung yang berat, bicara aja ngos-ngosan. Ngomongnya sepotong-sepotong karena dia nggak cukup energi, oksigennya nggak cukup. Sehingga pada pasien dengan gangguan jantung, itu memang aktivitasnya perlahan dan bertahap. Bertahap tuh misalnya pas bangun, pada waktu dia berbaring, duduk dulu yang lama, baru berjalan. Berjalan aja mungkin 3 langkah berhenti, 3 langkah berhenti. Itu sangat mungkin. Ya. Kemudian bagaimana posisi tidur atau posisi istirahat dia yang nyaman, yaitu setengah duduk. Terutama saat saat mengalami sesak nafas, ya. Karena dengan setengah duduk itu memastikan nafasnya longgar. Dia lebih mudah untuk menarik dan menghembuskan nafas. Kemudian observasi adanya pembekakan di kaki. Adanya keluhan berdebar-debar, keluhan lelah. Dan yang terpenting hindari stres. Stres itu apakah harus selalu pikiran? Enggak juga. Stres fisik, ya tadi ya, oh, mungkin kegiatannya hari itu terlalu banyak. Kadang-kadang lansia kan ada suka yang musik, oh, apa, apa ya, dansa. Nah, terlalu berlebihan sehingga capek. Nah, itu harus dikenali lansianya ini kemampuan aktivitasnya seperti apa. Tentang perawatan jantung, ada pertanyaan? Oke, di perawatan jantung ini juga pasien akan mendapatkan obat-obatan jantung. Nah, jangan lupa nanti teman-teman ketika apa namanya menemukan pasien-pasien yang dengan penyakit jantung, pastikan obat jantungnya jenisnya apa. Misalnya ada yang menggunakan pengencer darah, ada juga yang untuk kolesterol. Biasanya menggunakan atorvastatin jenis gitu. Nah, itu harus dikenali. Sehingga kalau misalnya nih gampangnya, pasiennya minum pengencer darah misalnya. Terus teman-teman menemukan pipisnya merah, berdarah. Nah, itu segera melapor. Atau dahaknya merah, atau muntah darah. Nah, itu segera melapor. Karena kaitannya dengan efek samping pengobatan.
Sampai di sini ada pertanyaan untuk perawatan pasien jantung? Oke, kita lanjutkan perawatan pasien dengan gangguan paru. Ya, pasien-pasien yang dengan problem paru biasanya mereka punya obat-obatan inhaler atau nebulizer. Teman-teman saya yakin tahu nebulizer karena di zaman COVID orang sering menggunakan nebulizer ya, obat yang diuapkan itu. Nah, ini pastikan penggunaannya apa saja jenisnya, kemudian berapa kali sehari itu atau digunakan bila perlu aja. Kemudian hindari asap dan debu ya. Ya pasti kalau sudah di rumah sakit atau di wisma, wisma lansia terutama itu kemungkinan nggak ada yang merokok. Tapi bisa jadi juga lansia masih merokok pasti ya. Tergantung kebijakan di wisma tersebut. Kemudian latihan batuk efektif dan napas dalam. Maksudnya apa? Jadi, pada pasien lansia itu seringkali terjadi penurunan batuk. Misalnya nih, kalau kita batuk itu kan sederhana bagi kita. Maaf ya, saya contohkan. Biasa kan? Tapi pada pasien lansia yang terjadi penyakit paru obstruktif, misalnya, jadi penyakit paru obstruktif itu kemampuan paru untuk mengembangnya itu sudah turun. Seperti balon yang sudah ditiup, terus dihilangkan, itu kan udah lemes, nggak lentur kan? Nah, pada lansia itu seperti itu. Sehingga sering terjadi penurunan kemampuan batuk. Terus apa yang terjadi kalau terjadi penurunan kemampuan batuk? Ya dia mudah terjadi infeksi paru. Ya, jadi batuk itu sebenarnya suatu mekanisme pertahanan diri. Teman-teman misalnya pada waktu makan kesedak, kan pasti batuk-batuk Hmm. kan? Iya. Ya, itu karena dalam rangka mengeluarkan benda asing supaya nggak masuk saluran napas. Nah, kalau pada lansia yang batuknya tidak efektif, nggak mampu batuk, ketika terjadi masuk suatu apa namanya benda asing, kuman, dia nggak mampu mengeluarkan. Sehingga pada lansia itu rentan, resiko tinggi terjadi infeksi paru seperti pneumonia, bronkopneumonia gitu. Termasuk diperlukan juga latihan napas dalam. Jadi bagi kita, misalnya kalau kita kan biasa ya, napas panjang, hembuskan. Itu bagi kita sederhana. Tapi bagi lansia tidak. Karena dia bisa jadi nafasnya nggak bisa dalam, tapi pendek-pendek. Gitu ya. Kalau kita yang masih normal begini kan, kita bisa ngatur. Ambil nafas 4 detik, keluarkan 7 detik, itu kita bisa. Kalau lansia enggak. Nah, makanya perlu latihan batuk efektif. Nah, batuk efektif tuh contohnya begini. Jadi, waktu mau batuk, kita ambil napas. Gitu ya. Ambil napas. Nah, itu termasuk sambil dadanya ditekan. Ambil napas lagi. Nah, itu termasuk latihan batuk efektif. Ya. Kemudian, ketika tadi pasien tidak mampu batuk efektif atau nafas dalam, risiko terjadi infeksi. Nah, jangan lupa observasi adanya keluhan sesak nafas atau nafasnya meningkat lebih dari 30 kali per menit. Ya, nafas pada orang normal kan dewasa kan 20 sampai 24 kali. Tapi kalau sudah lebih dari 30 kali itu berarti something ya, masalah. Ada pertanyaan untuk ini? Ibu, kalau penggunaan kipas itu baiknya jaraknya berapa ini, Bu? Dari Oh dari ya, tubuh. Ya.
Ya, betul. Kipas itu satu, pertama harus dijaga kebersihannya. Ya, karena di situ kan mudah debu. Sebenarnya Debu. paling aman pakai AC ya, Iya. Iya. malahan. Heeh. Tapi kalau kipas, satu yang penting tidak langsung dihembuskan langsung ke individu pasiennya. Ya, Hmm. kemudian jaraknya paling enggak 3 meter. Hmm. Gitu. Jadi enggak langsung 1 meter ya, nanti dia Iya. sebenarnya kipas enggak apa-apa debunya itu loh. Hmm. Iya. Iya, Jadi dalam ya, Bu. Hmm. iya, debunya itu. Makanya kalau sering batuk itu lihat aja, siapa tahu kipasnya yang kotor. Iya. Ya, misalnya pakai kipas harus rajin-rajin membersihkan. Ya, Siap, Bu. oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan perawatan gagal ginjal. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi ginjal, yaitu memproduksi urin. Berarti kalau gagal ginjal, ini berarti si tubuh tidak mampu menjalankan fungsi ginjalnya dengan baik. Ya, terjadi kegagalan. Ya, termasuk di sini kegagalan untuk mengeluarkan racun yang berupa namanya kreatinin. Ya, produknya sisa dari metabolisme ureum. Ya. Nah, ginjal itu kan kemarin kan memfiltrasi aliran darah yang dikirimkan dari jantung, disaring kemudian jadi kencing. Ya. Nah, pada gagal ginjal itu fungsi ginjalnya menurun sehingga kemampuan untuk memfiltrasi, menyaring itu nggak mampu. Sehingga akhirnya produk yang harusnya dilepas masih ada di darah. Biasanya terjadi peningkatan hasil ureum dan kreatinin. Ya. Nah, apa yang kita lakukan ya? Batasi cairan sesuai anjuran. Karena si ginjal ini tidak mampu melakukan fungsinya memfiltrasi cairan, makanya sering terjadi penumpukan cairan di tubuhnya. Sehingga kencingnya jadi menurun. Kemudian badannya jadi bengkak-bengkak seperti itu. Makanya untuk kasus dengan gagal ginjal, kita harus pastikan maksimal cairan yang disarankan berapa. Kemudian hindari makanan tinggi kalium seperti pepaya, pisang, sayuran. Kenapa? Tadi karena fungsi ginjalnya menurun, jadi kaliumnya itu tidak ikut kesaring. Jadi dia masih di pembuluh darah. Harusnya dia difiltrasi, diekspresikan, maaf, dibuang. Tapi akhirnya masih mengendap di darah sehingga kaliumnya sering tinggi. Ya, sehingga si pasien ini memang akhirnya tidak boleh menghindar makan yang tinggi kalium. Tinggi kalium itu biasanya ini yang paling banyak pepaya, pisang dan sayuran hijau. Nggak boleh. Kemudian observasi jumlah urin dan adanya pembengkakan ya. Jumlah urin normal itu produksinya adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Misalnya berat badannya 60 kilo, 1 jam itu minimal 30. Berarti dalam 24 jam, 30 kali 24 ya sekitar 650 ya sampai 700-an. Minimal 700 dalam 24 jam. Nah, kalau jumlahnya kurang itu hati-hati segera laporkan. Gitu ya. Kalau pasiennya pakai Pampers gimana? Ya ditimbang. Jadi kita nimbang, misalnya Pampersnya ini akhirnya beratnya 300 gram. 300 gram itu sama dengan 300 cc. Nah, kita kurangi gramnya Pampers kering. Misalnya
pempes keringnya itu satu pempes 50 gram misalnya. Berarti 300 dikurang 50, berarti 250 gram. Berarti urinnya pasien itu 250 cc. Seperti itu. Kalau pasiennya pakai kateter gampang kan, buangnya, ngukurnya jelas. Tapi kalau pakai pempes agak sulit. Tapi bisa kita dengan strategi diberi itu apa? Di kilo, ditimbang. Gitu. Terus bagaimana dengan pasien-pasien yang cuci darah? Ya, pada pasien yang cuci darah itu sebenarnya sekarang udah ada beberapa yang modern ya. Kalau teman-teman sekarang lihat kan cuci darahnya pakai mesin, ya. Tapi ada juga yang dengan CAPD. CAPD itu jadi si pasien itu cuci darah sendiri dengan adanya selang di perut. Nah, pada pasien-pasien yang CAPD itu memang dietnya nggak terlalu ketat. Dia lebih longgar. Nah, kalau pada pasien yang cuci darah, itu biasanya si pasien ini akan makan yang disukai, yang dipantang, tapi pas cuci darah. Misalnya ya, dia kan nggak boleh makan duren. Ya, akhirnya dia makan duren, nggak apa-apa. Tapi pas cuci darah, supaya bisa segera dibuang. Gitu. Ada pertanyaan tentang perawatan gagal ginjal? Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Oke, sekarang kita perawatan pasien stroke ya. Nah, stroke itu kan suatu kondisi di mana terjadi kerusakan pembuluh darah di otaknya ya. Stroke itu ada dua macam, stroke karena perdarahan, stroke karena sumbatan ya. Biasanya ditandai dengan adanya pasien bisa jadi kelemahan ekstremitas, kelemahan anggota gerak satu sisi kanan atau kiri. Ditemukan juga ada pasien tidak bisa bicara. Ditemukan pasien tidak mampu menelan ya, sehingga harus dipasang sonde ya pada pasien stroke. Ya. Intinya pada pasien stroke itu tugas caregiver adalah memastikan mobilisasi aman. Jadi misalnya pasien itu pasca stroke, di mana pasien sebenarnya bisa jalan, tapi mengalami defisit neurologis, penurunan kemampuan ekstremitas salah satu, berarti pastikan pasien bisa berjalan dengan aman. Bisa jadi kita mendampingi saja, bisa jadi kita membantu jalan, bisa jadi pasien bisa jalan secara mandiri. Itu ya. Yang terpenting melakukan latihan ring of motion, fisioterapi. Ya, digerakkan. Biasanya nanti teman-teman akan diajak kolaborasi dengan fisioterapi, diajarin menggerakkan. Sehingga ketika fisioterapi tidak kunjungan, teman-teman bisa melakukan. Terus yang terpenting juga kalau pada pasien stroke, posisi kepala tegak saat makan untuk mencegah terjadinya tersedak. Ya. Terus berikutnya cegah tersedak. Ini hati-hati pada pasien yang terjadi gangguan menelan. Ya. Ada parese atau kelumpuhan di refleks menelannya. Biasanya ini mudah tersedak. Ya, sehingga hati-hati kalau pas memberi makanan yang terlalu encer, kemudian jangan lupa kalau memberi diet harus dipotong-potong, kalau perlu dihaluskan ya, supaya si pasien mudah menelan. Itu tentang stroke. Oke, ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Hana? Ya. Ya, oke. Sekarang kita tentang monitoring tanda vital. Tanda vital yang dimaksud di sini adalah nadi. Ya, pada orang dewasa, nadi normal adalah 60 sampai 100 kali per menit. Nadi itu kita cek di pergelangan, dekat jempol. Coba sekarang teman-teman
Cek nadinya di pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Dipegang pelan-pelan. Ini dengan 2 jari. Ini pegang di pergelangannya. Oke, teraba? Yang Raba. ada jempol. Jempol. Teraba kan? Ya, nanti teman-teman kalau ngitung pakai 2 jari ini kita taruh di eh, pergelangan tangan yang alirannya di arteri, jadi dengan jempol eh, megangnya nggak usah, nekannya nggak usah terlalu kuat. Nah, jangan lupa dihitung selama 1 menit. Ya, oke, 1 menit. Nah, normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Kalau di atas itu, ya segera lapor, gitu ya. Misalnya 120 tanpa melakukan apa-apa ya. Maksudnya gini, pasiennya tiduran aja, tapi nadinya cepat, di atas 100. Jangan lupa langsung lapor ke tenaga medis. Kemudian respirasi atau nafas. Jadi nafasnya, si lansia itu kita hitung selama 1 menit. Normal kan 20 sampai 24 kali per menit. Ya, jika lebih dari 30 itu warning. Hati-hati, waspada. Segera lapor ke tenaga kesehatan. Begitu juga tekanan darah, tadi sudah saya sebutkan, tekanan darah normal kan 120/80. Jika teman-teman menemukan hasil yang tidak lazim, misalnya terlalu rendah, kurang dari 100, atau terlalu tinggi lebih dari 180, segera lapor. Kemudian pengakuran suhu ya. Suhu normal kan 36 sampai 37,5 ya. Jika menemukan tanda kurang dari 36, misalnya 35,5, ini namanya hipotermia. Hati-hati karena lansia mudah terjadi hipotermia. Apa sih bahayanya hipotermia? Ya bisa henti jantung. Pernah kan mendengar pasien ya orang naik gunung kedinginan meninggal? Iya, Itu Bu, karena sering. ya Itu jantung. uh, ya ya hati-hati. Ternyata dingin juga bahaya. Hati-hati. Suhu 35 itu segera lapor. Ya. Begitu juga kalau di atas 37,5 demam. Ya. Ini juga segera melapor ke tenaga medis. Kenapa demam? Bisa jadi dia dehidrasi, bisa jadi ada infeksi gitu ya. Kemudian monitoring kesadarannya. Nah, kesadaran ini kalau kita ini kan sadar full ya, jadi kenali. Si lansia ini biasanya seperti apa kok? Tiba-tiba menemukan pasiennya diajak bicara, ah, tidur lagi. Apa? Tidur lagi. Nah, ini mulai ngantuk-ngantuk. Segera menghubungi tenaga medis. Kemudian warna kulitnya. Normalnya adalah warnanya pink. Ya, merah jambu. Kalau warnanya pucat, bahkan kebiruan, segera lapor. Siapa tahu mungkin pasiennya tadi hipotermi kedinginan jadi biru, atau kekurangan oksigen, atau HB-nya turun, itu bisa pucat. Kemudian saturasi oksigen ya, saya kira ini sekarang nggak asing lagi ya, sejak ada COVID itu orang punya saturasi ya. Kalau pada lansia itu minimal 94. Kalau di bawah 94 ya lapor aja sama petugas kesehatannya. Ya, siapa tahu perlu oksigen. Itu untuk monitoring tanda vital. Ada pertanyaan? Ya, oke, lanjut. Pencegahan komplikasi, ya. Pada pasien yang tiduran, cegah luka tekan dengan cara mengubah posisi tidur setiap 2 jam. Miring kanan, telentang, miring kiri, telentang. Itu terus. Ya, kecuali malam hari ya. Mungkin malam hari tidak terlalu sering, nanti malah mengganggu tidurnya. Ya. Kemudian mencegah jatuh. Nah, pencegahan jatuh ini satu bisa dengan memasang pengaman tempat tidur.
memastikan lantai tidak licin, memasang pengaman pada kamar mandi, menggunakan tanda yang tidak licin, itu salah satu pencegah jatuh. Kemudian mencegah komplikasi berikut juga makan bergizi. Kalau di panti saya kira makanan bergizi, tapi memastikan apakah itu dimakan betul atau tidak, ya. Kalau memang si lansia tidak mampu makan secara normal lewat mulut, ya laporkan ke bagian petugas medis supaya nanti jika perlu dipasang sonde selang makan. Kemudian memastikan kebersihan optimal. Nah, ini yang sering terjadi adalah adanya infeksi di area genitalia dan pantat. Misalnya, pasien itu sering ngompol atau BAB-nya diare, itu mudah iritasi. Nah, itu pastikan ketika mengganti pampers, pastikan harus dicuci dengan sabun, kemudian dibilas dan keringkan. Sebenarnya tidak disarankan menggunakan tisu basah ya, karena tisu basah itu sebenarnya mengandung alkohol yang menyebabkan kering. Paling bagus itu sebenarnya pakai waslap. Waslap itu kalau di kita kan waslap basah. Kalau di luar negeri ada waslap yang disposable, artinya langsung buang itu ada. Kita ya ada sebenarnya, cuman karena kosnya terlalu tinggi, kadang orang akhirnya pakai waslap. Nggak apa-apa juga. Itu ya. Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Tanda bahaya ya. Segera laporkan bila, ini ya maaf tipe, bila sesak napas, pasti ya. Adanya keluhan nyeri dada, segera. Demam tinggi, kesadarannya menurun, pembengkakan cepat, misalnya kakinya yang kemarin nggak apa-apa kok hari ini bengkak. Tidak mau makan minum, meskipun bisa jadi karena moody ya, artinya moodnya nggak baik, tapi lapor aja. Kemudian adanya kelumpuhan mendadak. Berarti kalau adanya kelumpuhan mendadak, mungkin pasien ini ada serangan di neurovaskuler, di pembuluh darahnya dan otaknya. Itu yang harus segera dilaporkan. Oke, slide. Nah, ini yang penting, komunikasi dan edukasi. Yang terpenting bagi kita adalah ketika bersama dengan lansia itu tenang dan empatik. Tenang itu ya meskipun riweh, meskipun tidak mudah, tapi kita harus tenang. Seperti kita merawat anak-anak. Ketika hati kita nggak tenang, hati kita kacau, istilahnya, kita gelisah, si lansia ya akan rewel. Benar, buktikan deh. Tapi kalau kita tenang meskipun kita tidak sedang baik-baik saja, yang penting kita tenang, si lansia akan tenang. Terus jangan lupa empatik. Empatik itu maksudnya kita memahami kondisi pasien itu. Contoh ya, pasien itu terjadi kelemahan di anggota gerak tangan kiri. Terus dia lagi belajar. Terus dia lagi belajar megang. Kita harus empati. Jangan, aduh gitu aja kok nggak bisa sih. Oh, nggak boleh. Tapi, oh bagus. Sudah bagus. Ayo, latihan terus. Nah, itu empatik. Ya, jadi jangan pernah mencela. Ya, meskipun dalam hati mungkin begitu ya. Tapi orang stroke itu kan nggak bisa dikendalikan karena ini kan hubungannya dengan saraf ya. Dia sih hasratnya pengen menggerakkan. Tapi kan ini nggak mudah, harus latihan gitu loh ya. Itu contoh. Kemudian gunakan bahasa sederhana. Ya, nggak usah yang bertele-tele. Kalau kita memberitahu, nggak usah terlalu panjang itu. Bagi lansia bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi gunakan. Opa, apakah ingin makan sekarang? Sudah, tapi Opa, ini sudah jam 10 loh. Tadi belum makan pagi. Ayo, kira-kira mau makan jam berapa? Itu tidak, bukan bahasa sederhana. Tapi, Opa,
waktunya makan pagi sudah lewat. Mari segera makan, gitu. Ya. Kemudian dengarkan keluhan pasien. Ini yang tidak mudah. Karena lansia itu kalau ngomong bolak-balik, ya. Sudah punya kakek nenek kan, yang sudah tua. Kalau cerita kan diulang-ulang. Pasti lansia juga begitu. Dia akan ngomong bolak-balik dengan persoalan yang sama. Jangan bosan ya, dengarkan saja. Kemudian berikan penjelasan sebelum tindakan. Ya, penjelasan ini nggak usah terlalu yang bertele-tele juga. Biasanya kalau teman-teman nanti sudah menjalin trust dengan lansia sehari-hari udah ya enggak. Intinya ketika melakukan kegiatan itu pada lansia harus runtut. Ya, nanti kita akan em, bahas di perawatan gerontik pada lansia ya, supaya dia nggak bingung. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya perawatan penyakit dalam berfokus pada monitoring, pencegahan, dukungan emosional, dan pelaporan perubahan kondisi untuk mencegah adanya komplikasi. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Tadi pretestnya udah dikirim? Udah, Pak. Oke, habis ini post test ya. Ya, yang kemarin belum Oke. tes. Yang pertama kali. Oh ya, nanti dikirim aja. Nanti saya feedback. Oh Ah, iya. ah. Termasuk tugasnya belum ya. Nanti saya berikan supaya nggak sulit kok, supaya teman-teman makin fasih aja. Oh ya. Ya. Oke, baik. Ya, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pagi ini kita cukupkan sekian. Sampai ketemu nanti dengan materi perawatan gerontik ya. Oke, Ya. Ibu. Ya. Oke, Makasih, terima Ibu, atas kasih. materinya. Selamat melanjutkan aktivitas ya, dengan Ya. senang hati. Ya, sehat-sehat, Ibu. Ya, terima kasih.